Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Hardi dengan NIM 2151507091111002. Saya dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana di sini saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan terkait dengan keamanan jaringan. Keamanan sendiri adalah sebuah proses yang berkelanjutan untuk melindungi sebuah objek dari serangan. Nah, dalam sistem komputer, keamanan merupakan perlindungan terhadap semua komponen dalam sistem komputer. Antara lain ada hardware, software, dan juga brainware. Keamanan juga mengurusi perlindungan terhadap komponen non-fisik seperti data dan informasi. Ada beberapa aset dalam sistem komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, orang atau person maksudnya pengguna, data dan informasi, juga harta tidak berwujud. Contohnya seperti kepercayaan, nama baik, juga merek dagang. Internet terhubung dengan banyak hal, bahkan hampir semua hal memerlukan koneksi internet. Contohnya seperti layanan kesehatan, layanan keuangan, layanan perbankan, contohnya online banking, RFID, traffic control, control system, automobile, home appliance, cellular phone, smart card, dan banyak lagi lainnya. Lalu gimana sih kalau jaringan yang merupakan poin utama atau alat vital untuk melakukan kegiatan tersebut berselancar di internet itu tidak aman atau tidak secure? Contoh mudahnya seperti ini. Ketika layanan perbankan, yaitu online banking, itu jaringannya nggak aman atau nggak secure, otomatis akun pengguna dibahayakan di situ. Jadi pihak ketiga, stranger, dapat mengetahui password akun atau kata sandi dari pengguna layanan online banking. Tentu saja hal tersebut sangat-sangat berbahaya karena dapat merugikan pengguna. Contoh yang paling negatifnya adalah semua saldo pengguna bisa hilang, atau saldo pengguna bisa dimanipulasi, atau bahkan mungkin ada pihak ketiga yang akan menyalahgunakan hal tersebut untuk menambahkan saldonya sendiri dengan cuma-cuma. Otomatis hal tersebut akan merugikan banyak pihak. Jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa keamanan jaringan merupakan hal penting ataupun poin yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam hal keamanannya. Bukti bahwa keamanan jaringan adalah hal yang sangat penting atau poin utama yang harus dijaga adalah dengan diberikannya atau ditawarkannya gaji yang cukup tinggi untuk para pekerja yang bekerja pada lingkup atau bidang tersebut, keamanan jaringan. Contohnya adalah seperti IT Network Engineer yang ditawarkan gaji rata-rata sekitar $85.000, Senior Network Security Engineer ditawarkan gaji rata-rata $98.000, Network Security Engineer ditawarkan gaji rata-rata $93.000, Network Support Engineer $68.000, dan banyak lagi sebagainya. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perusahaan sangat memperhatikan ataupun secara sadar bahwa keamanan jaringan adalah faktor penting demi kemajuan perusahaan dan juga demi terjaganya data privasi dari perusahaan. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja ataupun orang-orang yang ahli pada sektor dan bidang tersebut ditawarkan gaji yang cukup tinggi untuk dapat menjaga keamanan ataupun privasi dari sebuah instansi. Keamanan jaringan meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yang kedua adalah availability atau ketersediaan, dan yang ketiga adalah integrity atau keaslian. Komponen pertama adalah confidentiality, yaitu upaya untuk melindungi informasi dari pihak ketiga yang tidak berhak membaca ataupun mengetahui informasi yang ada. Gimana sih caranya kita untuk melindungi confidentiality? Yang pertama bisa dengan menggunakan password ataupun kata sandi untuk PC atau laptop yang kita gunakan. Jadi orang lain ketika secara sengaja ataupun tidak sengaja mengakses atau membuka laptop kita, itu mereka tidak akan bisa masuk karena tidak mengetahui kata sandi yang kita miliki. Selanjutnya bisa menggunakan website yang sudah terbukti resmi seperti e-commerce resmi, website email resmi, dan segala macamnya. Lalu selanjutnya jangan pernah memberikan personal informasi kita kepada orang lain. Baik itu teman ataupun sahabat yang kita percaya, karena kata sandi adalah hal yang sangat penting untuk informasi pribadi kita. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan secure file transfer untuk melindungi informasi kita. Jadi kita
untuk mentransfer file, kita bisa menggunakan cara transfer yang aman agar informasi yang kita kirimkan ataupun file yang kita kirimkan itu dapat terkirim dan terjaga kerahasiaannya dengan baik. Komponen yang kedua adalah availability. Nah, di sini adalah upaya untuk membuat sistem selalu tersedia bagi siapapun yang membutuhkannya. Ya, istilahnya kayak 24/7 selalu ada buat pengguna. Di sini maksudnya tuh gimana sih? Contoh sederhananya adalah aplikasi messaging atau chatting, seperti WhatsApp, Line, dulu juga ada BBM yang sempat hits di zamannya, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih kalau misalnya aplikasi yang sangat dibutuhkan pengguna, yang digunakan setiap hari selama 24 jam oleh mayoritas masyarakat, itu tiba-tiba down, error, dan segala macamnya. Itu pasti akan sangat mengganggu, bahkan menghambat aktivitas yang ada. Pernah suatu ketika WhatsApp error dan itu sempat trending topik di Twitter, padahal errornya itu cuma beberapa menit. Nah, hal tersebut tuh adalah bukti nyata bahwa layanan yang dibutuhkan error untuk sebentar saja itu akan sangat menghambat bahkan mengganggu aktivitas dari user. Oleh karena itu dibutuhkan adanya availability agar pengguna dapat mengakses ataupun menggunakan hal tersebut selama 24 jam. Komponen yang ketiga adalah integrity. Di sini dimaksudkan adalah upaya untuk melindungi informasi dan pesan dari perubahan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk merubahnya. Perubahan ini bisa aja dilakukan dengan alasan iseng, keuntungan pribadi, bahkan fitnah. Contoh mudahnya itu adalah seperti sistem informasi di kampus di perkuliahan. Ketika seseorang yang atau oknum yang kurang bertanggung jawab itu mengubah nilai yang awalnya nilainya D, C, atau bahkan E diubah menjadi A untuk keuntungan pribadi ataupun karena alasan dendam tersendiri, perorangan yang nilainya A diubah menjadi C, D, bahkan E. Tentu saja hal tersebut sangatlah membahayakan dan sangat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan integriti untuk menjaga data tetap terjaga keasliannya. Komponen lain dari keamanan atau security adalah authentication atau autentifikasi. Ini adalah upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari suatu objek. Contohnya adalah upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran dari identitas seseorang. Gimana sih caranya kita bisa tahu bahwa orang yang berusaha untuk masuk ke suatu akun menggunakan suatu email adalah benar-benar pemilik dari email tersebut? Bisa jadi kita menggunakan cara yaitu memasukkan kata sandi atau password, bisa juga dengan menggunakan OTP atau one time password, bisa juga dengan menggunakan biometrik dari wajah pemilik akun tersebut dan sebagainya. Yang penting ini merupakan cara atau upaya keamanan untuk memastikan bahwa seseorang itu benar-benar orang yang akan login gitu. Pemiliknya benar-benar pemiliknya yang menggunakan akun tersebut. Selanjutnya ada non-repudiation, yaitu adalah upaya untuk mencegah seseorang menyangkal tindakan yang telah dia lakukan di masa depan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu hal atau pelanggaran kejahatan semacamnya, dibuat keamanan agar di kemudian hari ketika dia dituduh ataupun ditindak sebagai pelaku atas kejahatan keamanan tersebut, dia tidak bisa mengelak gitu karena udah ada bukti yang pasti. Nah, di akhir ini saya akan membahas seputar keamanan yang sering disepelekan oleh beberapa orang ataupun banyak pihak, padahal ini merupakan hal yang sangat prudensial gitu, hal yang sangat penting, yaitu adalah kata sandi atau password. Sebenarnya kata sandi ini mudah ditebak karena kebanyakan orang menggunakan nama keluarganya, baik ayah atau ibunya, ataupun kakek neneknya, nama pacar, tanggal lahir keluarganya, tanggal lahir ayah atau ibunya, tempat lahir, idola, baik itu penyanyi, aktor, dan segala macamnya. Intinya orang yang dia kagumi dan memang dia tunjukkan kepada umum bahwa dia mengagumi sosok tersebut, buku favorit, film favorit, bahkan lagu favorit, dan hal-hal yang umum ditunjukkan oleh orang lain bahwa orang tersebut menyukai hal itu. Nah, jadi agar password kita atau kata sandi kita itu sulit untuk ditebak, sulit untuk orang lain mengetahuinya, kunci pertamanya yang itu adalah memadukan huruf dan angka. Poin keduanya itu adalah mengganti password secara berkala. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan pernah menyinggung ataupun memberitahukan kata sandi kita
kepada orang lain, baik itu teman kita sendiri. Karena masa iya sih kita mau memberitahukan ataupun membeberkan rahasia yang sangat penting dari pribadi kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus menjaga keamanan dari kata sandi kita sendiri demi keamanan privasi kita, keluarga, dan juga masyarakat. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Ardita Hardi memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata yang saya pergunakan. Sekian dari saya, terima kasih.